Ya, jadi kalau dhamma yang bersifat universal itu untuk semua makhluk tanpa kecuali, dan memang ada sebutannya bagi yang membutuhkan, bagi yang menggemari, yang suka dengan dhamma. Semua Allah tanpa kecuali tapi, tetapinya ini. Baik, terima kasih untuk kesekian kalinya pernah diundang untuk mengisi acara Zoom-nya Nalanda. Jadi luar biasa juga para peserta pengikut apa pendengar apa atau istilahnya apa eh, penonton ya. Ya, tentu tema kali ini memang saya juga sangat apa ya, setuju begitu saya ditanya judul ini atau tema ini bagaimana. Boleh, bagus sekali gitu. Nah, artinya kalau tadi beliaunya menyampaikan panjang lebar tentang pembahasan bagaimana pada kepada makhluk halus, ya tentu saya akan menambahkan juga, ya tidak akan mengulang apa yang dia sampaikan, tapi saya akan tambahkan dan berbagai macam pengalaman juga. Nah, ya kalau kita menyebut seringkali saya juga diucapkan di awal oleh pembawa acara MC-nya, Sabe Sata Sukitata, semoga semua lu berbahagia. Itu kan kata-kata tuh doa yang sangat universal kepada semua makhluk, yang artinya tidak ada kecuali satu orang, satu ekor pun, semuanya tanpa kecuali diharapkan berbahagia. Semoga semuanya berbahagia. Gitu. Nah, yang artinya tentu ada istilah di berbagai eh, teks juga, ya para makhluk yang tampak maupun yang tidak tampak. Kalau manusia, binatang itu yang tampak. Tapi di luar atau selain itu, ya tidak tampak. Mereka ya para dewa, Brahma, makhluk ya makhluk peta, di pada malam yang tidak tampak dengan mata jasmani kita. Nah, ya jadi kalau dhamma yang bersifat universal itu untuk semua makhluk tanpa kecuali, dan memang ada sebutannya bagi yang membutuhkan, bagi yang menggemari, yang suka dengan dhamma. Cuma Allah tanpa kecuali tapi, tetapinya ini. Kalau tidak suka, tidak cocok, tidak sesuai, ya menjadi tidak bisa menolak, mental. Tapi kalau yang suka, yang cocok, yang punya keyakinan lebih-lebih, oh sangat masuk. Sehingga jangankan ya manusia yang tampak, binatang yang tampak pun kalau sakit kita bacakan pada bisa sembuh. Kenapa? Karena getaran parita, kekuasaan parita, jadi kekuasaan parita itu kebenaran, termasuk kebenaran sila dari si pembaca, suara terdengar, itu masuk kepada siapa yang dituju, itu dibacakan. Nah, sehingga jangan heran kenapa ada orang dibacakan pada sakit sembuh, bahkan yang cepat sembuh. Atau kenapa orang sakit dibacakan pada terus meninggal? Ya justru dia meninggal dengan tenang dibacakan parita. Karena parita itu isinya kebenaran universal, dikutip dari berbagai sutta menjadi bentuk parita. Ya, dibacakan itu tentu memperdengarkan kebenaran yang bersifat universal. Begitu sampai getarannya kepada si pendengar, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, ya mereka menjadi ya tenang, nyaman, damai, terharu, bahagia. Kalau lagi sakit itu terbantu untuk kesembuhannya, karena ketenangan itu yang akan sangat berpengaruh kepada batinnya yang bersangkutan, sehingga pengaruh pula kepada fisiknya, yang bagaimana sakit itu bisa sembuh. Sebab kita sering dengar kalau sakit fisik, misalnya telinga atau tangan sakit fisik ya,
bagaimana mentalnya, bagaimana batinnya? Tentu tidak ikut sakit. Nah, itu berarti batinnya. Apakah para makhluk halus juga begitu yang tanpa fisik dan tanpa fisiknya? Ya, tentu mental batinnya yang memang yang perlu dipengaruhi para makhluk itu, baik yang tampak maupun tidak tampak. Jadi bukan hanya yang makhluk halus ya, meskipun tuturnya makhluk halus, tapi ya semuanya yang tampak juga. Bagaimana yang tampak itu bisa dapat pengaruh dari parita, demikian pula para makhluk yang tidak tampak atau yang halus, seperti itu. Ya, nah kalau di Sri Lanka, saya di Sri Lanka, pengalaman Sri Lanka itu Sri Lanka kalau para biku baca parita, ya kalau kita tidak menggunakan penyebutan itu, tapi mereka ada yang menyebut membaca parita untuk mengusir makhluk jahat. Nah, tadi si Romo juga menyampaikan bukan jahat, tapi mungkin nakal. Di sana ada istilah begitu, kita enggak, karena kita memperdengarkan dhamma untuk semuanya, bukan kepada mereka yang jahat semata. Nah, tetapi kalau saya memahaminya begini, sampai mengundang semua pihak, mengundang para makhluk juga, seperti di tadi Samanta Cakrawala itu, mengundang para dewa mendengarkan dhamma ajaran Sang Buddha, ya. Jadi yang memperdengarkan parita begitu, ya artinya ya memang menyadari kebenarannya isi dari sutta yang ada dalam parita itu, ya jadi begitu tersapi secara batiniah mendengarkan parita itu, ya mereka jadi tenang, nyaman, damai, tentram, bahagia. Dengan begitu, ya pengaruh batinnya yang situasi keadaan demikian itu kepada keadaan apa yang kurang sesuai itu menjadi berubah, menjadi baik, menjadi semakin lebih baik. Itu, ya. Sehingga kalau tadi saya sebut orang sakit sembuh, atau sebaliknya orang sakit meninggal dunia, ya kalau orang yang memahami dhamma, meskipun orang kampung sekalipun, dengan dibacakan parita terus keluarganya meninggal, justru merasa senang. Ironis kalau dengar kata-kata, tapi nyata. Mereka senang. Oh, kenapa? Oh, ibu saya atau siapa yang meninggal dibacakan parita, bahagia dia meninggalnya. Itu karena mereka ngerti dhamma. Tapi saya ingat pengalaman saya, ada biku Malaysia bersama saya dulu di Sri Lanka. Saya cerita pengalaman ini tadi, orang kampung baca parita, orang sakit meninggal dunia, keluarganya senang. Dia justru menanggapi cerita saya beda Bante pengalaman saya diundang baca parita untuk kesembuhan, tapi begitu meninggal saya diprotes. Oh, itu artinya mereka tidak mengerti dhamma. Kalau tidak mengerti dhamma ya jadi protes. Nah, kalau yang ngerti dhamma itu, apapun yang terjadi, sembuh, ya bagus. Dia meninggal dunia, dengan tenang. Ya, semoga dia bahagia dengan sana. Yang mengerti dhamma akan seperti itu. Nah, jadi itu orang yang tampak makhluk hidup seperti manusia. Karena kalau para makhluk halus, itu di Mangkala Sutra ada, ya, dewa dan manusia ada yang mengharapkan baca parita, maksudnya ingin kebahagiaan, memohon penjelasan dari Sang Buddha tentang makna apa itu berkah, ya, apa itu berkah utama. Karena mereka berdebat soal itu, mereka bingung tentang istilah berkah utama itu. Maka mereka diperdengarkan, memohon kepada mereka untuk hadir, memohon kepada Sang Buddha untuk menguraikan Mangkala Sutra. Nah, kalau di Etawata itu ada sabe dewa modantu, sabe hutan modantu, sabe sasa modantu. Nah, yang artinya semoga semua dewa, semoga semua makhluk halus, semoga semua makhluk berbahagia.
kan gitu. Nah, jadi itu artinya kan itu dalam parita. Jadi kalau kita perdengarkan itu pada mereka, semoga semuanya berbahagia, baik para makhluk halus maupun ya manusia dan sebagainya, semuanya itu. Ya, lalu kalau di apa ini di Ratna Sutta tadi sudah dibahas sama Romo. Jadi kalau di sana dikatakan ya perlakukanlah manusia, karena memang itu isi parita itu kepada mereka para makhluk halus untuk memperlakukan manusia sebagaimana manusia mempersembahkan sesajian siang dan malam. Jadi para makhluk itu harus memperlakukan dengan baik manusia ini. Bagaimana para makhluk itu melindungi, menjaga para manusia di alam manusia ini, karena siang dan malam mereka mempersembahkan sesajian. Seperti itu. Nah, jadi ya memang parita itu karena isinya kebenaran, isinya drama. Kalau memperdengarkan, coba ada tidak di antara kita yang pernah mengalami memperdengarkan parita, kita dengar bacaan parita senang, aduh, senang, bahagia, saling kami saling rasanya. Tapi kalau seperti Romo tadi katakan, ada yang tidak senang, tidak cocok, ya tadi sudah saya sampaikan di depan, mental. Kalau bacaan parita untuk mereka tidak cocok. Nah, sehingga sebagai kata semoga semua makhluk berbahagia, memang kecualinya jadi mereka tidak suka dengan dhamma. Tapi bagi mereka yang gemar, yang senang dan yakin dengan dhamma, ya sesuai, cocok, harus masuk, mantap bagi diri mereka mendengarkan parita itu dibacakan gitu. Ya, jadi ada dua macam makhluk halus. Satu macam makhluk halus bahagia, para dewa. Yang lain yang tidak bahagia seperti yang apeta, terutama apeta. Nah, kita sering tahu di masyarakat kalau baca-baca limpahan jasa, kalau baca-baca untuk ke ya semua makhluk. Nah, kalau kita baca-baca atau pemandangan dhamma dimanapun, makhluk-makhluk yang tinggal di atas, di pohon, di mana, pokoknya di atas, itu mereka akan turun. Mereka turun di bawah, mereka tahu kalau dengan dhamma sudah tidak boleh lebih tinggi dari pembicara dhamma. Mereka turun di bawah. Seperti itu. Jadi, nah justru malah maaf saya katakan, yang tampak justru yang bisa keliru sikapnya. Manusia kadang-kadang yang katanya ngerti dhamma, tapi wah, entah mungkin sombong atau entah menghormat pada pembicara dhamma, wah, nggak tahu apa yang dilakukan, sengaja kata bicara-bicara, teriak-teriak, apa. Nah, itu malah manusia yang begitu. Maaf, memang itu kenyataannya ada di lapangan, itu berarti tidak menghormati dhamma. Ya, kalau yang menghormati dhamma, dia tidak akan berbuat demikian. Nah, maka di tradisi di satu biara ada pengumuman awal sebelum mulai kegiatan. Di antaranya tidak diharapkan para umat tidak berbicara pada saat pembabaran dhamma. Itu betul. Tapi masih ada terjadi. Sayang sekali masih seperti itu. Apakah para makhluk demikian? Tidak. Kalau toya mereka tidak cocok kabur. Maka tadi pengalaman Sri Lanka itu kan sudah katakan membaca-baca untuk mengusir makhluk jahat. Kalau kita menyebutnya begini, bukan mengusir makhluk jahat. Mendaraskan parita yang isinya dhamma, itu jelas-jelas ajaran kebenaran universal sifatnya, dikemandangkan untuk semua, siapapun tanpa kecuali. Di satu sisi, mereka yang senang, yang yakin dengan dhamma, wah, mendengarkan semakin kusuk, wah, makin senang, makin bahagia, wah. Di sisi lain, yang merasa nggak cocok, kalau nggak suka, kabur. Tidak diusir pun mereka pergi. Itu makanya ada istilah baca-baca, meskipun disebutnya blessing rumah, blessing kantor, tapi ada istilah lain, pembersihan suasana tempat. Ya kan? Jadi bersih dari suasana tempat dari mana? Para makhluk halus maupun yang tampak, yang senang, mereka akan bahagia di situ. Syukur-syukur dan tidak senang itu berubah pikirannya jadi senang. Nah, memang itu tujuannya juga. Oh, tidak senang, tidak mau.
mereka kabur, mereka pergi. Nggak diusir pun mereka terusir dengan sendirinya karena mereka tidak cocok dengan seperti itu. Maka suasana sana menjadi bersih dari berbagai hal-hal yang tidak sesuai. Maka baca pasal di rumah, di kantor sebenarnya penting. Kalau di rumah umat sering baca pasal sendiri itu bagus sekali, ya itu. Ya, jadi pembersihan suasana tempat di pasar, di rumah, atau dimanapun itu memang benar itu. Sehingga ya yang baik, yang senang, yang bangga, yang bahagia dengan parita akan bersama-sama di situ untuk menjadi bahagia bersama-sama. Yang tidak cocok, tidak suka, kalau memang tidak bisa berubah, mereka akan pergi sendiri. Seperti itu, ya. Jadi baik yang tampak maupun yang tidak tampak begitu, ya. Kalau kita buktikan yang tampak itu pembabaran nama dalam bahasa Indonesia, merasa nggak cocok, merasa tersinggung, kabur juga dia. Manusia ya kalau merasa cocok, wah tersinggung sedikit, oh jadi mengerti, memahami, oh malah terima kasih, ya itu syukur begitu. Ya, jadi sama sebenarnya yang tampak maupun yang tidak tampak seperti itu. Ya, sehingga kalau judul atau tema pada malam hari ini dunia makhluk halus, ya sebenarnya untuk yang dunia manusia juga, ya itu. Nah oleh karena itu ya mari kita memang pelajari dari berbagai macam pengalaman. Ya tadi sudah saya singgung berbagai macam pengalaman juga. Ya kalau dibacakan baca terus tidak ada kematian datang, meninggal dunia, ya kita harus bersyukur ternyata dia bisa meninggal dengan tenang dibacakan baca. Ya suatu saat saya pengalaman nyata, hanya saya sebut namanya. Saya dengar kabar seorang ibu tuh sakit, lama tidak ketemu. Sempat saya ke sana, sampai di rumah sakit, masih berada di rumah sakit, ada biku sama umat lagi baca-baca, saya ikut nimbrung. Saya lihat layar itu mesin di rumah sakit masih gerak, saya ikut baca. Belum selesai baca-baca udah berhenti. Oh, udah meninggal ya. Terus sampai selesai baca-baca. Gimana? Wah, ibu udah pergi. Oh, karena ada mengatakan ibu tuh nungguin Bante. Datang bacaan peta. Nah, ini hati-hati, berbahaya kalau kita tidak hati-hati ngerti. Wah, biku datang jadi gemblong, berbahaya, menjadi membunuh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kita baca-baca untuk mengkondisikan kedamaian bagi batin si yang bersangkutan, sehingga bisa sembuh atau apa yang terjadi bukan urusan kita. Kita tidak boleh mengatakan baca-baca untuk meninggal, itu tidak boleh. Apalagi biku itu berbahaya, tidak boleh katakan itu digunakan. Jadi kita baca-baca untuk membantu muncul kedamaian dalam diri, dalam batinnya yang bersangkutan, sehingga kalau dia sakit bisa syukur. Kalau apapun yang terjadi itu bukan urusan kita, sampai meninggal dunia pun ya itu ya berarti juga bagus bagi yang mengerti dhamma. Ya seperti itu ya. Jadi kekuatannya, suaranya, kekuatan mental atau kekuatan sila kemoralan bagi si pembaca itu sangat benar. Jika tadi beliau menyampaikan mendengarkan suara saja rekaman, memang benar berbeda, karena itu tidak ketahuan untuk mental atau batin atau sila kemoralan siapa, tidak ketahuan suara. Tapi kalau yang hidup nyata, siapa yang baca punya kemoralan baik, itu berpengaruh. Kemoralan, kekuatan suara, kekuatan dhamma, tentu kekuatan dhamma pasti di situ ada, karena itu memang dhamma ada dalam parita itu, seperti itu. Ya, nah jadi saya memang kebiasaan menjelaskan secara gamblang begini ya, tidak perlu diurut seperti apa, memang kebiasaan saya seperti itu. Nah oleh karena itu ya bagaimana kita bisa memahami bahwa pengaruh parita itu bisa sampai kepada siapapun, termasuk kepada makhluk halus, apalagi pada yang tampak seperti manusia atau binatang pun juga bisa. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi bagian dari pemahaman kita masing-masing. Terima kasih.